Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi yang sedang dialami oleh bangsa ini dan seluruh dunia. Di sini saya Afifu. Saya adalah relawan yang bertugas di Pusat Karantina COVID-19 Kabupaten Tulungagung yang dipusatkan di Rusunawa Yayan Tulungagung yang ada di belakang saya ini. Jadi seluruh pasien terkonfirmasi positif maupun yang reaktif itu di Kabupaten Tulungagung dikarantina di Rusunawa Yayan Tulungagung. Jadi pusat karantina Yayan Tulungagung ini mulai beroperasi atau mulai digunakan untuk karantina pasien-pasien COVID-19 di Kabupaten Tulungagung ini sejak awal April. Jadi kita sudah berjalan selama 3 bulan, hampir 3 bulan ini melaksanakan karantina di sini, dan ratusan pasien mulai dari yang reaktif kemudian yang positif swab itu dikarantina di sini. Dan selama 3 bulan ini pertanggal 29 Juni 2019 sudah sebanyak 234 orang pernah ditampung dan dikarantina di Rusunawa Yayan Tulungagung ini. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang secara fisik atau secara klinis adalah orang yang dalam kondisi sehat. Hanya saja di dalam tubuh mereka masih terdapat virus COVID-19. Berdasarkan data dari gugus tugas Kabupaten Tulungagung, pertanggal 29 Juni 2020 ini angka kesembuhan secara klinis dan laboratorius sebesar 78,6%. Dan angka kesakitannya sebesar 4,2%, dan itu pun tidak ada yang sakit parah. Sedangkan angka kematian sangat sedikit, yaitu 1,2%, dan itu pun ternyata menimpa mereka yang mengidap penyakit kronis, yaitu penyakit paru menahun dan diabetes dengan komplikasi. Dan dari 234 pasien yang dikarantina di Rusunawa Yayan Tulungagung ini, ada yang paling muda itu ada balita usia 18 bulan, dan yang paling tua atau yang paling sepuh itu ada mbah-mbah yang usianya 90 tahun, dan mereka semua alhamdulillah sehat selama menjalani karantina di Rusunawa Yayan Tulungagung ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa hal terkait bagaimana toh karantina COVID-19 di Kabupaten Tulungagung ini, yang tepatnya ada di Rusunawa Yayan Tulungagung ini. Jadi beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir dalam menghadapi situasi pandemi ini, banyak sekali berita-berita hoax, banyak sekali kabar-kabar yang menceritakan bahwasannya orang-orang yang positif COVID itu seperti mendapatkan sebuah aib, bahwasanya dia akan meninggal lah, mendapatkan penyakit yang sangat berbahaya lah, atau bahkan dikabarkan bahwasanya orang yang terkena COVID-19 itu akan dipastikan meninggal. Kita sudah mendapatkan hal-hal yang semacam ini menjadi paranoid bagi kita, khususnya masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri sahabat-sahabat sekalian, bahwasannya hal itu tidaklah benar. Selama 3 bulan saya di Rusunawa Yayan Tulungagung di tempat karantina COVID-19 ini bersama dengan puluhan pasien, bahkan ratusan pasien semuanya yang terkena COVID, itu alhamdulillah sampai hari ini jangan ada lah, dan belum ada yang memang parah, memiliki penyakit yang parah atau bahkan meninggal dunia. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada. Di proses karantina COVID-19 itu tidak semenakutkan yang kita tahu dari berita-berita yang ada di internet ataupun omongan-omongan dari orang-orang bahwasanya proses karantina di sini itu menakutkan. Ini tidaklah benar. Hampir selama 3 bulan saya hidup bersama, berdampingan, beraktivitas bersama pasien-pasien yang ada di sini. Alhamdulillah saya setelah melakukan 2 kali rapid dan 2 kali swab dinyatakan negatif COVID. Hal ini bukan tanpa alasan, jadi memang kita ya harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan protokol keamanan. Mulai ketika mau
aktivitas atau mau masuk ke dalam pusat karantina ya harus memakai hazmat, kemudian memakai sarung tangan latex, kemudian memakai face shield dan memakai sepatu boot. Dan setelah itu ketika keluar dari sana ya harus disemprot dengan desinfektan. Apabila baju basah harus segera ganti lagi dengan yang kering, ganti yang baru, terus kemudian direndam dengan cairan desinfektan. Itu harus dilakukan. Dan alhamdulillah setelah melakukan itu selama 3 bulan ini, ya alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan, tidak tertular dari COVID-19. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pasien yang ada di sini itu semuanya adalah orang-orang yang sehat. Sama halnya seperti kita sebagai orang yang sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya, namun keluarga kita yang ada di sini atau saudara-saudara kita yang ada di sini itu adalah orang yang di dalam tubuhnya itu terpapar atau terkena yang namanya virus COVID-19 yang hari ini sedang melanda dunia. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di sini itu semuanya sehat secara fisik sehat. Jadi mereka melakukan aktivitas ya seperti biasanya, seperti pagi hari mereka melakukan olahraga sembari menunggu sarapan. Mereka melakukan olahraga pagi, berjemur, dan aktivitas lainnya bahkan sampai malam, sore juga olahraga itu selalu mereka lakukan. Dan di sini mereka mendapatkan konsumsi atau mendapatkan jatah makan sehari itu 3 kali. Pada pagi hari, kemudian siang hari, dan sore hari. Dan proses makan itu mereka ini adalah tugas kami yaitu untuk mendistribusikan makanan untuk mereka. Itu dikresekin satu-satu, per orang satu, terus kemudian ditaruh di rak makan. Mereka mengambil sendiri dan istilahnya di sini hal ini dilakukan untuk menjaga mereka agar tidak kontak langsung dengan sesama pasien. Jadi tetap makannya ambil sendiri-sendiri, diplastikin sendiri atau dikresekin sendiri-sendiri. Ini dilakukan agar tidak ada penularan lanjutan bagi mereka yang ada di sini. Kemudian di sini juga saudara-saudara kita yang dikarantina di Rusunawayayan Tulungagung ini juga melakukan aktivitas-aktivitas olahraga yang lainnya, seperti setiap hari Kamis seminggu sekali itu ada kegiatan senam di sini lah, kegiatan senam dan juga pasien-pasien yang dikarantina di sini dalam ini mengatasi kejenuhan, kemudian tingkat kesetresan mereka. Di sini juga ada fasilitas wifi yang dimana mereka bisa menggunakan handphone mereka, menggunakan gadget mereka untuk ini melakukan misal YouTubean, chattingan atau video call dengan keluarganya. Mereka bisa lakukan semuanya di sini. Dan kemudian bagi kerabat atau bagi keluarga pasien pun yang ada di rumah ketika rindu ataupun ingin mengantar barang dan ingin ketemu, bisa sahabat-sahabat bisa langsung ke sini. Jadi di belakang saya sana itu ada yang namanya shelter Tombok Kangen. Itu merupakan inovasi dari sahabat-sahabat Tagana yang bertugas yang ada di sini sebagai upaya untuk bisa bertemu langsung dengan keluarganya dari jarak yang sangat dekat. Jadi sebelum shelter itu ada dulu tidak boleh keluarga dari pasien itu ke sini mengantar barang langsung, itu tidak boleh. Jadi hanya bisa dititipkan di pos jaga yang ada di depan sana. Kemudian barang itu nanti yang antar adalah petugas. Namun dengan shelter Tombok Kangen itu keluarga bisa langsung bertemu dengan pasien dalam jarak yang dekat, langsung bisa mengantar barang. Jadi lebih dapat meningkatkan keceriaan bagi pasien-pasien utamanya yang sedang dikarantina, khususnya yang kangen dengan keluarganya. Itu bisa bertemu langsung, memberikan barangnya langsung, dan bisa foto bareng sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang dan untuk di-share di media sosial untuk menangkal stigma masyarakat. Jadi banyak sebelum masyarakat kita itu mengabarkan bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di sini itu keracunan lah, kemudian mendapatkan makanan yang kurang layak lah, atau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan lah. Ini semua dapat dibantah dengan langsung datang ke sini anggota keluarganya
ataupun kerabat-kerabatnya untuk menunjukkan bahwasannya memang keluarga mereka yang ada di sini itu semuanya sehat walafiat. Mungkin sementara itu dulu dalam video ini yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang bagaimana pusat karantina yang ada di Rusunawa Tulungagung ini. Dan apabila ada pertanyaan terkait bagaimana dan apa itu karantina COVID-19 di Kabupaten Tulungagung di Rusunawa Tulungagung ini, sahabat-sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Dan doakan pada video selanjutnya saya akan melakukan video vlogging masuk ke dalam karantina COVID-19 di Rusunawa Tulungagung ini. Tunggu ya video selanjutnya dan terima kasih.